pembicara berikutnya, yaitu Bapak Profesor Hadi Susilo Arifin, PhD, major atau bidang ilmunya adalah Landscape Ekologi dan Environmental Management. Saat ini beliau merupakan pengajar di IPB University atau Institut Pertanian Bogor. Untuk pendidikan, beliau menempuh S3 di Okayama University, kemudian S2 di ITC Internasional NCD Belanda, dan master juga di IPB, kemudian S1 di IPB juga. Profesor Hadi Susilo Arifin juga mengemban banyak pengalaman di bidang struktur, misalnya saat ini Ketua Prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan, kemudian Kepala Divisi Manajemen Lanskap Arsitektur IPB, dua-duanya dari IPB, kemudian Ketua Klaster Pertanian Asosiasi Profesor Indonesia sejak tahun 2019, kemudian Dewan Guru Besar dan juga Senat Fakultas Pertanian, anggota komisi juga, advisory board juga, dan juga beliau juga aktif sekali dalam melakukan penelitian, baik proyek maupun publikasi. Banyak publikasi beliau. Saya kira waktu saya cek di Google Scholar cukup tinggi, lebih dari 1.000 citasi dengan Google Scholar Index yang cukup tinggi, dan juga banyak menghasilkan publikasi internasional. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan untuk Profesor Hadi Susilo Arifin, waktunya 45 menit. Setelah ini langsung ke sesi tanya jawab, bisa ditulis di chat atau setelah pada saat selesai presentasi bisa ditanyakan ke Profesor Hadi. Waktunya nanti 15 menit untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak moderator Dr. Sugeng Budiarto. Izinkan saya akan menyampaikan amanah yang diberikan oleh panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus Profesor Sugiarto sebagai Ketua MBI dan juga sekaligus narasumber yang baru saja memaparkan bagaimana agroforestry mulai dari sejarah sampai kini ya, dalam filosofi lokal tapi bagaimana menuju global. Yang saya hormati sahabat tercinta, saya manggilnya Buco, Profesor Kurniatun Hairiah, sudah lama sekali tidak bertemu. Sama, beliau juga guru saya. Bersama sang suami Prof. Maina, juga guru saya. Insya Allah di dalam beberapa tayangan saya ada beberapa slide yang merupakan saya citasi dari beberapa publikasi Prof. Maina. Segenap hadirin yang saya hormati di sini, yang berada di layar, yang saya muliakan, dan juga saya akan memaparkan suatu presentasi yang diminta oleh panitia terkait dengan agroforestry, implementasi agroforestry, dan sesuai dengan latar belakang saya akan menjadikan dasarnya adalah ekologi lanskap untuk AFLA, Agroforestry Landscape Analysis. Karena itu, supaya singkat, karena waktu yang diberikan juga terbatas, maka saya akan langsung menyampaikan slide. Mudah-mudahan slide ini juga sudah bisa terlihat oleh Bapak Ibu sekalian. Dan seperti yang saya terima dari Thor bahwa topik ya, pada webinar nasional adalah implementasi sistem agroforestry sebagai solusi pertanian berkelanjutan di Indonesia, dan saya mencoba melakukan AFLA approach. AFLA adalah Agroforestry Landscape Analysis, di mana proyek ini saya terima dari
iCraft waktu itu bersama Sinave, Southeast Asia Network for Agroforestry di sekitar tahun 2006 sampai dengan 2008, di mana kami meneliti praktek-praktek agroforestry di ASEAN di 5 negara, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Laos. Kemudian saya coba kombinasikan dengan agroekosistem untuk menuju pertanian berkelanjutan. Jadi ini adalah keyword tentang agroekosistem di mana pertanian berbasis ekosistem yang ada. Dan ini biasanya dipraktekkan dengan cara-cara tradisional, berbasis pada kearifan lokal atau local wisdom, dan juga dari pengetahuan-pengetahuan tradisionalnya. Dan ketika kata berkelanjutan, berarti jelas ada pilar yang akan kita capai, yaitu pilar ekologi, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Sekali lagi kenalkan kepada partisipan yang ada di layar ini, saya dari Divisi Manajemen Lanskap di Fakultas Pertanian, dan tadi sudah dikenalkan juga saat ini menjabat Ketua Prodi Magister untuk PSL atau Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Dan yang saya ingin kenalkan, saya juga founder dari KPKPID, yaitu Komunitas Pekarangan dan Kebun Produktif Indonesia, termasuk di dalamnya sangat aktif berdiskusi, membicarakan, bahkan dalam waktu yang akan datang kami ingin membentuk Indonesia Pekarangan Akademi, Akademi Pekarangan Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana yang tadi saya bahwa di sebelah kanan ini adalah satu keyword bagaimana pertanian berkelanjutan, dan ini mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi ada 3 pilar yang kita usung, yaitu sosiokultural. Ini kita sebenarnya utamakan, karena bagaimanapun ekonomi dan ekologi ini bisa dicapai dengan baik apabila kultur dan atau budaya masyarakat kita sangat baik, ya. Dan ini mencapai dari program-program SDGs. Banyak sekali praktek-praktek agroforestry ini terkait dengan goals yang ada. Misalnya goal 1, kemudian goal 2, ya, dan juga terkait dengan air, terkait dengan udara. Jadi ada goal 1, 2, 14, 7, ya. Banyak dari goal yang akan bisa dicapai dengan implementasi dari praktek agroforestry ini. Berikutnya, kami ingin menyampaikan bagaimana ketika dari ekologi lanskap sebagai basis, sekali lagi saya belum mohon maaf ya, bahwa presentasi saya ini menggunakan bahasa Inggris, tapi saya akan mempresentasikannya dalam bahasa Indonesia, karena dalam waktu yang singkat memang saya banyak sekali memberikan training-training, kemudian pengajaran di berbagai universitas di beberapa negara, ya, itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya tinggal combine, dan ini terakhir ada summer course di IPB, dan juga saya memberikan kuliah di Jepang, juga di Michigan State University dalam konsep-konsep agroforestry ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau presentasinya dalam bahasa Inggris, dan saya yakin karena ini adalah forum akademis sehingga barangkali bisa memahami, dan saya akan menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Saya lanjutkan. Jadi ketika ekologi lanskap sebagai suatu pendekatan di dalam mengembangkan agroforestry, pertama bentangnya. Basis kita tidak berbasis tapak, tapi pendekatan lanskap. Biasanya kita menggunakan bioregional dalam unit watershed atau daerah aliran sungai, sehingga upstream, middle stream, dan downstream ini punya hubungan. Karena itu, dengan ilmu ekologi lanskap atau landscape ekologi, kita akan perhatikan bagaimana landscape structure, strukturnya, bagaimana landscape function, fungsi-fungsi dari lanskap untuk aliran energi, untuk aliran massa, kemudian landscape change atau landscape dynamics, perubahan. Dan ketiganya itu dipengaruhi sekali lagi oleh kultur. Dan ini kami publikasikan, ya. Jadi kultur itu kami tambahkan di dalam paper kami yang saya tulis bersama Profesor Nakagoshi Nobuyuki. Ini juga seorang
ahli agroforestry di Jepang, di mana beliau mendalami Satoyama dan Sato Umi. Dan tentu saja ketika berbicara agroforestry dalam skala landscape approach, maka kita bisa bicara agrosilvopastura, ya, stand of the trees kita kombinasikan dengan cash crop, kita kombinasikan dengan animal husbandry atau peternakan. Bisa juga agrosilvofishery, jadi dengan perikanan. Ya, tentu saja kita mendekati ke aquatic ekosistemnya. Jadi cash crop dari pertanian, stand of the trees dari aspek-aspek kehutanan, tidak selalu tanaman hutan ya, buah-buahan dan sebagainya. Saya katakan stand of the trees. Kemudian bagaimana dikombinasikan dengan perikanan. Nah, karena itu saya ingin memberitahukan juga kepada segenap partisipan yang ada di layar. Tadi saya katakan bahwa hasil penelitian kami di 5 negara yang didanai oleh iCraft dan Sinave itu menghasilkan satu buku. Sebenarnya dari laporan bahasa Inggris lalu kami transit dalam bahasa Indonesia menjadi analisis lanskap agroforestry. Ini bisa ditemui di berbagai toko buku di Indonesia atau bisa juga dengan langsung ya pemesanan, saya kira dengan searching di IPB Press ini bisa dipesan. Nah, ingin saya tunjukkan di sini bagaimana kita melihat ya suatu mimikri, suatu perubahan dari agriculture dan forestry yang ada di sebelah kiri, kemudian kalau kita kombinasikan menjadi agroforestry system. Jadi kita lihat di sini di atas adalah natural forest, tapi yang di bawah adalah intensive agriculture. Lalu di tengah, bagaimana kita mengintegrasikan ya multifunctional landscape-nya, kemudian kombinasi dari tanaman pangan atau tanaman yang dalam bentuk semusim, cash crop, pohon, kemudian juga ternak, dan juga perikanan, dan juga beberapa patch dari kehutanan. Karena itu kita lihat berikutnya. Jadi kalau di sini dari plantation yang didominasi oleh pepohonan, maka akan bergerak ekstensif ke sini, sementara intensifnya ke agriculture dan kombinasinya ke agroforestry, di mana semakin ke atas ya berarti terjadi deforestation, tapi ke bawah di sini ada loss of forest function. Karena itu kalau kita lihat berikutnya juga bagaimana di antara bentang landscape itu kita tahu bahwa di sebelah kiri ada farm forestry ya, jadi pertanian, kehutanan, lalu kombinasi dari agroforestry-nya sendiri. Di sebelah kanan merupakan suatu kebun ya, ada hutan dan juga ada taman-taman yang memang akan berdiri sendiri-sendiri. Tapi kalau kita lihat bahwa di bawah ini ada suatu box di mana 100% hutan. Dan di atas akan ada bagaimana suatu lahan pertanian yang memang dibuka khusus untuk land use pertanian. Nah, lalu kita lihat dari kombinasinya. Dari transformasi, kalau dari pertanian menuju ke kanan, ini kita sebut dengan agroforestation. Tapi kalau dari bawah yang dari 100% hutan menuju ke kiri, bukan ke kanan ya, adalah forest modification. Kalau ke kanan terjadi deforestation, dari atas ke kanan menjadi re and afforestation. Dan kita lihat bagaimana pergerakan dari landscape itu sendiri. Ya, semakin ke kiri akan terjadi patch yang lebih sedikit, tapi terjadi suatu terintegrasi tata guna lahan itu dalam bentuk agroforestry. Sementara ke kanan akan makin banyak patch, akan makin banyak tapak-tapak yang tersegregasi, di mana hutannya sendiri, kebunnya sendiri, lahan pertanian sendiri, dan seterusnya. Karena itu, mari kita lihat di sini, tadi juga disinggung bagaimana agroforestry itu dengan basis agroekosistem banyak memberikan jasa yang saya sebut dengan jasa agroekosistem, jasa lingkungan, kind of environmental services or ecosystem services, atau bahkan saya nyebutnya landscape services, jasa landscape. Jadi bagaimana hubungan di upstream sampai ke downstream, dari hulu, tengah, hilir dalam suatu bentang lanskap dengan praktek-praktek agroforestry. Jadi kita lihat di sebelah kiri jasa apa yang diberikan, mulai dari penyerapan karbon,
perlindungan atau konservasi keanekaragaman hayati, dan juga bagaimana kita mempertahankan ya tanaman-tanaman pohon yang spesies asli, kemudian tapi kita juga bisa melakukan produksi kayu sampai ke bawah. Bagaimana pertaniannya, dan juga tidak lepas lanskap agroforestry ini dari budaya dan rekreasi yang mungkin kita bisa usung menjadi tourism destination. Dan saya ambil contoh misalnya salah satu prakteknya yaitu di Jepang dengan Satoyama dan Sato Umi. Tadi ya Profesor Nakaguchi, kolega saya, beliau adalah ahli ini, dan juga saya juga punya salah satu kolega lagi yang begitu kuat hubungan dengan saya, yaitu Profesor Takeuchi. Kalau Nakaguchi Sensei berasal dari Hiroshima University, Takeuchi Sensei berasal dari University of Tokyo. Dan beliau meneliti bagaimana Satoyama Sato Umi dalam bentuk praktek agroforestry di Jepang, bagaimana mempertahankan keberlanjutan air dari hulu sampai ke pantai, lalu bagaimana keanekaragaman hayatinya dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan segenap partisipan bisa melihat dari gambar sebelah kanan ini. Nah, karena itu saya mencoba bagaimana klasifikasi dari jasa agroekosistem. Jadi ada 4 hal yang kita sebut dengan provisioning, di mana ada jasa supply terhadap aset-aset fisik, ya. Dan ini biasanya keuntungannya akan diperoleh langsung oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian regulating, suatu pengaturan di mana jasa itu dilakukan ya dengan meregulasi ekosistem dalam suatu proses lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah supporting, di mana jasa-jasa pendukung ya yang bisa memberikan suatu keuntungan, menyediakan keuntungan bagi masyarakat ya di dalam melaksanakan fungsi-fungsi ekosistemnya dengan baik. Dan terakhir kultural. Jadi kalau tadi Profesor Sugiarto berlatar belakang budaya Jawa ya dengan kulturnya yang kuat, kita bisa lihat bagaimana relief di Candi Borobudur sekian abad yang lampau itu oleh nenek moyang kita sudah diterjemahkan dalam praktek-praktek kombinasi tanaman, ikan, ternak dalam suatu profil atau relief di Borobudur. Artinya itu budaya yang sangat kuat. Ya, sehingga di sini ada aspek kultural dan aspek spiritual yang justru sangat penting bagi kita semua di dalam mengimplementasikan teori-teori agroforestry-nya. Karena itu bagaimana jenis-jenis dari jasa agroekosistem yang diimplementasikan agroforestry. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan, yaitu bisa untuk mendapatkan suatu landscape yang produktif. Landscape yang berguna. Produktif tidak hanya menghasilkan pangan, kayu, dan sebagainya, tapi ada jasa produktif ini yang imaterial, yang tidak terukur, ya, yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan-hitungan kuantitatif. Berikutnya, penyerapan karbon. Nanti barangkali di sini Bu Co ya akan menyampaikan jauh lebih jelas karena beliau adalah ahli yang paling mumpuni di Indonesia tentang penyerapan karbon dan kaitannya dengan agroforestry maupun struktur tanah, baik kualitas maupun karakter fisiknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bisa mengkonservasi keanekaragaman hayati. Dalam hal ini tidak semata-mata agrobiodiversity, tapi in general, ya, general biodiversity. Jadi bisa ke tumbuhan, tanaman, mikroorganisme, hewan, satwa, ternak, ya, ikan. Ya. Kalau kita bilang satwa, termasuk wildlife, satwa liar di dalamnya. Kemudian agroforestry practices ini juga bisa melakukan perlindungan-perlindungan khususnya terhadap water resources management. Jadi sebenarnya ada perlindungan pada tanah, proteksi ya, soil protection, bisa ke perlindungan pada air, ya, bisa perlindungan pada udara. Jadi di sini adalah landscape protected, artinya bisa jadi hutan lindungnya dan sebagainya. Tapi di pinggirannya bisa kita praktekkan agroforestry, bahkan sampai implementasi pada skala keluarga dalam bentuk pekarangan. Dan terakhir, jasa yang berhubungan dengan
keindahan landscape beautification yang nanti kita arahkan kepada tourism. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan hadirin partisipan yang saya cintai, saya mulai dengan produktif landscape. Landscape yang produktif. Tadi Pak Sugiarto, Profesor Sugiarto banyak menyinggung mulai pekarangan, kebun campuran, alun. Ini adalah bagian yang saya tekuni sejak tahun 1991. Sampai saya pergi ke Jepang 94, saya memperoleh gelar dari doktor pekarangan, dan itu yang saya tekuni setelah kembali dari Jepang 10 tahun ya, 2 periode, dapat dana dari GSPS untuk mengelola Core University Program, belasan universitas di Jepang dan belasan universitas di IPB di Indonesia, di mana IPB sebagai core-nya di dalam proyek RUBRD, Research Unit for Biological Development. Dan saya salah satu tim leader dari 4 grup. Dan salah satunya penelitian saya mulai dari pekarangan, Indonesian Typical Home Garden, kebun campuran, mixed garden, dan talun atau yang biasa kita sebut dengan forest garden. Dan ini sangat menarik karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa, ternyata istilah talun dengan tergantung jenis komoditas utamanya maka berbeda-beda. Talun lebih banyak dipakai di Jawa Barat atau in general in Java Island, tapi ketika kita nyebrang ke Lampung maka mereka nyebutnya repong damar karena didominasi oleh damar Agathis alba atau Agathis damara. Tapi ketika kita menuju ke Sumatera Barat, mereka juga bisa menyebut parak ya. Kita ke Kalimantan, mereka menyebut tembawang. Kita nyebrang lagi ke Kepulauan Maluku, mereka menyebut dusung sagu. Kita menuju ke paling timur di Papua, mereka disebut romi. Jadi mereka bisa nyebut romi banana, romi batatas, tergantung didominasi apa. Kalau dusung sagu jelas dominasinya agroforestry dengan komoditas sagu. Dan dari sini jelas produksi di sini, produktif di sini bisa menghasilkan pangan, bisa menghasilkan pakan, bisa menghasilkan serat untuk pakaian, bisa menghasilkan papan, shelter ya untuk kita berteduh. Dan betapa agroforestry bisa menyediakan dalam suatu unit landscape yang produktif. Dan berikutnya kalau kita lihat bahwa serapan karbon atau kan carbon stock, dan ini juga saya merefer dari sahabat saya yang kemudian akan berbicara di sini, mohon maaf nuwun sewu nih Prof. Hairiah atau Buco, saya mensitasi bagaimana ya karbon kita jerap, kita serap ya melalui praktek-praktek agroforestry, sehingga di sini ada plant biomass ke plant carbon, kemudian ke carbon in land ya. Lalu bagaimana penghitungan dari land equivalent ratio-nya, kemudian dari diameter batang setinggi dada, kemudian pada akhirnya kita bisa menghitung dengan alometrik. Nah, dari sini saya yakin nanti Profesor Hairiah akan membahas lebih detail. Yang ketiga, yaitu konservasi keanekaragaman hayati. Dan ketika kita mempraktekkan agroforestry, included it mean agrosilvopastura, agrosilvofishery, maka betapa kita bisa mengkonservasi keanekaragaman hayati, terlebih khususnya adalah agrobiodiversity, keanekaragaman hayati pertanian. Sehingga di dalam penelitian-penelitian kami, biasanya kami menghitung ya indeks dari species richness atau dari indeks keragaman hayatinya, dan beberapa pendekatan kita lakukan. Dan yang keempat adalah bagaimana water resources management. Nah, pengelolaan sumber daya air ini sangat penting. Dan ternyata praktek agroforestry dengan mempertahankan ya bukan hanya pepohonan, tapi kombinasi pohon dengan cash crop dalam multi layering. Nanti saya akan tunjukkan riset-riset saya, bahkan saya sebagai praktisi mempraktekkan sendiri dari unit yang paling kecil pekarangan di rumah saya. Dan posisi saat ini saya menghadap ke
teras belakang. Saya berada di teras belakang. Kami ada 4 teras ya, menghadap ke 4 penjuru angin. Dan teras yang ke barat ini, yang di barat ini saya menghadap ke halaman belakang, pekarangan belakang yang rimbun seperti hutan, sehingga cuacanya adem, anginnya semilir, burung-burung berkicau, barangkali juga masih kedengeran ya dari pagi. Ini kalau yang sekarang itu burung gereja, nanti jam 11:30 burung kutilang datang lagi, sore hari lebih banyak, tekukur dan sebagainya. Dan itu semua terkait dengan ini, water resources management. Jadi burung-burung datang karena ada tersedianya sumber air ya. Ada sumber air dari mana? Karena adanya struktur tanaman yang multi layering. Jadi hujan yang datang bisa kita panen dengan praktek agroforestry ini. Kita sebut dengan rainwater harvesting. Jadi tidak diperkolasikan, tidak di run off kan, tidak digelontor ke selokan, masuk ke sungai, menuju ke samudra. No way. Sebisa mungkin kita panen. Bagaimana cara memanennya? Yaitu dengan stratifikasi tanaman yang lengkap gitu ya. Sehingga pertama, perakaran di dalam di bawah permukaan tanah ini bisa mengabsorb dengan baik lalu mempertahankannya. Jadi kita hindari, tentu boleh-boleh saja menggunakan pavement ya, tapi bagaimana yang poros, kemudian barangkali sedikit saja lebih banyak terbuka atau penutupan vegetasi yang dominan sehingga penyerapan air ini lebih baik. Dan di sini terkait dengan beberapa goals dari SDGs ya, 1, 4, 5, 10, 16 dan 17. Selain yang di dalamnya lebih inti lagi ada berbagai macam terkait dengan air yang ada di core. Jadi air sebagai sumber kehidupan. Dan kebetulan saya sejak tahun 2010 banyak meneliti air dan berbagai macam skema riset saya terima dari Dikti di tingkat nasional maupun kerjasama dengan ETH Zurich di Switzerland, NUS National University of Singapore, dan terakhir dengan Monash University tahun 2015 sampai 2019-2020 yang lalu untuk water sensitive city. Nah, berikutnya terakhir bagaimana jasa dari suatu agro ecosystem services memberikan remarkable landscape yang menakjubkan dengan praktek agroforestry yang seperti lihat di gambar, lalu bagaimana sumber daya alam itu bisa terpelihara dengan baik, bisa berkelanjutan, dan ini bisa diusung menjadi tourism destination. Sehingga kita bisa memberdayakan lanskap produktif yang imaterial untuk jasa keindahannya yang kita promote sebagai tujuan wisata. Dan ini tidak hanya pada skala makro regional, tidak hanya pada skala meso kota kabupaten, tapi pada skala mikro pada pekarangan. Insya Allah kalau waktunya ada, barangkali sebelum menit ke-40 saya selesai, sehingga ada 6 menit saya bisa memutar video yang saya lakukan tour de pekarangan. Nah, sekali lagi dari kelima agro ecosystem services tadi yang saya contohkan, tentu ada jasa-jasa lainnya, maka keuntungan dari agro ecosystem services adalah agrotourism services. Bisa saja kita ganti agroforestry tourism services gitu ya. Jadi bagaimana jasa wisata agroforestry. Dan ini ada buku lagi yang sudah saya tulis, dan kalau ini free of charge, silakan partisipan mengakses ke blog saya di www.hsarifin.staff.ipb.ac.id. Nanti ada laman books, lalu ada laman download. Dan buku-buku di situ sebagian yang property right-nya masih saya pegang. Buku ini diproduksi oleh Kementerian Pertanian dan disebarkan gratis ke seluruh dinas pertanian di Indonesia. Ada 4 buku series dan 4-4-nya hak ciptanya masih di saya, sehingga e-booknya bisa saya share lewat blog saya, dan silakan kalau berminat download ya. Bahkan kalau ininya ada, ini kalau diklik download maka akan masuk ke agrotourism village di Indonesia. Nah,
Sekarang mari menuju prakteknya. Insya Allah waktunya kejar ya. Ini di pekarangan, jadi hasil penelitian kami tentang spatial planning di mana suatu kawasan mikro dalam bentuk desa kita zoning ya, mulai dari zero zone yaitu bangunan, lalu zona 1 pekarangan, zona 2 adalah kebun campuran, zona 3 adalah tadi tegalan, sawah ya, lahan-lahan yang memang dikhususkan utama untuk produksi pangan. Lalu zona keempat adalah talun dan zona kelima adalah hutan. Jadi talun saya sebut forest garden, kebun campuran mixed garden. Dan ini kami hasilkan dari penelitian di tahun 2007 yang lalu banyak dipakai menjadi standar-standar tata ruang untuk menuju ke eco village atau bio village. Dan mari saya ajak jalan-jalan sekilas di pekarangan saya, bagaimana pekarangan Indonesia sebagai traditional Indonesian home garden dengan praktek agroforestry dalam skala kecil. Dan ini ada buku lagi, pemanfaatan pekarangan perdesaan tadi yang 4 series buku yang bisa partisipan download melalui blog saya. Jadi di sini bagaimana tadi saya katakan stratifikasi tanaman ya. Jadi memang pekarangan saya sudah menyerupai hutan meskipun dalam tiap tahun sebelum musim hujan biasanya kami lakukan topping, lakukan pruning karena Bogor terkenal dengan hujan yang relatif besar, kadang-kadang anginnya juga cukup besar dan tentu saja rumah saya diapit oleh tetangga sehingga kalau udah ada tanaman seperti kelapa lebih dari 20 meter ya, pohon salam lebih dari 25 meter terpaksa setiap tahun kita topping ya, kita topping untuk supaya tidak tumbang. Nah, artinya betapa stratifikasi tanaman yang saya sebut dengan vertical diversity ini sangat penting. Dan saya membagi 5 strata. Dari paling bawah strata 1 less than 1 meter, strata 2 1 sampai 2 meter, strata 3 2 sampai 5 meter, strata 4 5 sampai 10 meter dan strata 5 lebih dari 10 meter. Dan kombinasi praktek agroforestry dengan multi layering ini banyak sekali, bukan hanya untuk produksi. Lalu setiap saat kita tidak punya masa paceklik karena tanamannya beragam sehingga ada saja yang dipanen. Nanti saya akan tunjukkan juga barangkali kalau muka saya di pin juga saya bisa terlihat ya bagaimana ini yang tadi pagi nih markisa saya panen, lemon cuy saya panen. Jadi tiap pagi sarapan yang kami pakai adalah yang dipanen. Kalau panen singkong ya sarapan singkong, panen kentang rambat sarapan kentang rambat karena di sini ada liana, ada yang merambat dan sebagainya. Kemudian ini menyediakan bagaimana horizontal diversity, ragam jenis tanaman kami bagi menjadi 8 ya. Dari mulai ornamental, buah, sayuran, bumbu, obat, ya, penghasil pati, tanaman baku industri, dan tanaman lainnya. Tapi juga secara horizontal ada ternak dan juga ada ikan yang kesemuanya akan mensuplai pangan dan memberikan ketahanan pangan pada skala keluarga. Dalam KRPL project yang kami inisiasi di tahun 2009 dan sekarang menjadi P2L ya dari Juli tahun lalu, ini basisnya adalah komunitas. Jadi pekarangan-pekarangan secara agregat berarti memberikan ketahanan pangan pada skala komunitas. Nah, di dalam Profesor, waktu kurang lebih tinggal 5 menit lagi. Ya, memberitahu. Berarti 35 menit ya yang diberikan. Baik, di menit saya karena saya pakai stopwatch 31 menit di saya. Jadi saya menggunakan stopwatch. Baik, kalau begitu akan saya singkat. Saya pikir tadi 45 menit. Oh, belum. Ya, kalau di saya masih ada 14 menit lagi. Saya pakai stopwatch, menggunakan stopwatch ya. Jadi sambil presentasi saya atur. Ini teknis saya untuk bicara tepat waktu. Baik, jadi di dalam masa pandemi saya juga mempraktekkan dan menjadi destinasi orang-orang berkunjung tapi tetap menjaga PSBB ya, prokes, terutama di dalam masa PSBB, masa PPKM ya tentu kami tidak menerima tamu.
Dan praktek-praktek ini kami tunjukkan untuk agroforestry menuju ke edible garden, menuju ke herbs garden, menuju ke spice garden. Orang di sini boleh mengatakannya toga, ya, boleh mengatakannya apotek hidup. Dan ini kami praktekkan untuk tanaman-tanaman bawah yang relatif tahan teduh misalnya. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan dari pekarangan kami, sehingga tentu saja ini salah satu demonstrasi untuk NFT hidroponik. Sebenarnya dengan pekarangan yang ada di kami tidak memerlukan praktek hidroponik, tapi banyak sekali yang bertanya bagaimana kalau pekarangan saya sempit. Karena itu di salah satu corner kami juga menyediakan NFT hidroponik, dan dari produk inilah yang saya makan relatively, ya. Tentu saja kalau ada masa-masa tidak ada yang dipanen, ya bukan berarti lalu kami tidak pergi ke pasar gitu ya. Nah, berikutnya yang menarik lagi inilah sebagai pekarangan yang produktif di dalam micro scale, kami menyajikan gambar-gambar ini adalah produk yang kami panen, kami makan, dan kami distribusikan. Karena kami hanya bertiga, nyonya dan anak satu, ya, ada 2 asisten, berlima kadang-kadang berlebih. Kita share ke tetangga kiri kanan depan belakang untuk dijual. Rasanya masih belum merasa etis gitu. Orang saja kita panggil, atau bahkan sekarang lebih mudah saya kirim dengan GoSend gitu ya. Karena itu tagline saya, mari mulai dari pekarangan sendiri, hanya 1 langkah dari beranda. Kemudian kita lihat berikutnya juga bagaimana praktek di skala makro. Penelitian kami di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, di lahan gambut juga mempraktekkan, ya, agroforestry system. Ini dilakukan oleh mahasiswa program doktor yang baru lulus Januari yang lalu, yaitu Marinus Kristiadi Harun. Dengan ini publikasi-publikasi bersama 3 promotornya. Saya sebagai ketua promotor, dan ada Pak Saiful Anwar, Dr. Saiful Anwar, dan Dr. Eka Intan Kumala Putri. Dan ini di Kalimantan bagaimana praktek agroforestry dilakukan. Kita lihat berikutnya, di sini penataan lahan pada fisiografi, ya, di Kalimantan, ya, bagaimana sebagai tanggul sungai. Jadi kami juga melakukan dengan praktek-praktek agroforestry, nanti juga kita praktekkan dengan sistem surjan, ya, di mana yang lahan keringnya bisa untuk pepohonan atau juga untuk tanaman-tanaman lahan kering, ya, misalnya polowijo dan sebagainya. Di bawahnya juga bisa untuk perikanan, dan tentu banyak praktek-praktek lain yang bisa kita lihat. Nah, di sini bagaimana dalam suatu wilayah yang memang diusung oleh penelitian mahasiswa doktor saya, di sini di lahan gambut, ya, mempraktekkan agroforestry dalam skala mikronya. Jadi dari ada pekarangan, lalu dikelilingi tadi seperti saya sampaikan, ada kebun campuran, ada lahan produktif untuk tanaman pangan sawah, kemudian ada talun, dan sampai menuju ke hutan. Dan ini pada waktu monitoring, saya selalu setiap bimbingan doktor mahasiswa saya akan menengok, ya, dimanapun dia berada, selama kondisi saya sehat walafiat dan bisa melakukan perjalanan menuju ke tempat lokasi. Nah, ini beberapa praktek dalam bentuk, ya, agroforestry yang dilakukan oleh mahasiswa saya, dan pada akhirnya aspek ekonomi itu penting, sehingga dalam praktek-praktek itu para petani householder bisa memanfaatkan produk utama maupun produk sampingan yang dijadikan handicraft, lalu bisa dijual dan menjadikan additional income dengan praktek agroforestry-nya. Terakhir, mudah-mudahan saya akan kejar karena juga banyak gambar bagaimana pada skala meso. Jadi mikro, lalu ke gede dulu, lalu baru masuk ke tengah, di mana kami sebagai satu tim mengajukan suatu proposal ke GIAS, Globally Important Agriculture Heritage System, sistem warisan pertanian yang dianggap penting di dunia, ke FAO, headquarter-nya ada di Roma, Italia. Dan yang kami usung adalah agroforestry salak di Bali dengan mengangkat Subak Abian. Subak biasanya organisasi untuk lahan basah, Abian untuk lahan kering. Dan posisinya ada di Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Ini sebaran salak di Pulau Bali. Selain di Karangasem juga ada di Tabanan. Dan luasannya juga banyak, ya, cukup besar di Desa
Sibetan sendiri ada 1.000 hektar lebih, totally di Bali ada 3.000 hektar lebih. Dan kalau kita lihat sebenarnya kenapa salak gitu? Karena saya mencoba mengambil dengan drone, lalu kami buat cross sectionnya, ternyata salak ini ada di bawah tegakan-tegakan pohon. Jadi sengaja atau tidak sengaja, dan subak itu sendiri ditemukan pada abad ke-8 dari suatu histori yang ada di Lontar ya. Dan Abian ini adalah lahan kering. Tentu saja lahan kering jauh lebih awal begitu ya daripada tata air manajemen. Nah, dari sini ada ilustrasi bagaimana hubungan dinamis dari sistem agroforestry salak. Jadi tadi kalau bicara konservasi keanekaragaman hayati, bisa saja keanekaragaman jenisnya sampai ke genetik ya. Jadi bagaimana salak ini merupakan konservasi terhadap agrobiodiversity. Lalu dengan kultivasi atau penanaman salak, kemudian ini bisa menjadikan suatu keberlanjutan, dan tentu saja produksi-produksi ini yang menjadikan salak menjadi unggulan dan bisa dijadikan warisan pertanian dunia. Tadi saya katakan dari segi sejarah kita banyak temukan ya bagaimana subak Abian sudah dikenal oleh masyarakat Bali berabad-abad yang lampau dari Lontar. Kemudian bagaimana hubungan filosofi dan budayanya, nanti ada saya akan beri paparan Trimandala dan Trihita-Karana, tata ruang di Bali. Jadi ini perkampungan ini dikelilingi dengan salak ya, rumah-rumah dikelilingi dengan kebun salak, dan alat pertanian masih kita temui banyak di sana, sehingga etnobotani juga tergambar dengan pasti. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin suara burung kedengeran ya, sudah mulai berdatangan lagi di pekarangan saya. Oke, nah inilah dasar dari filosofi di Bali. Ada Trihita-Karana, Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan, the head, the body, and the like, di mana hubungan manusia ke Tuhannya, sesama manusia, dan ke alam. Dan ini dipraktekkan baik di subak manajemen tata air maupun di subak Abian dalam agroforestry salak. Sementara untuk tata ruang Trimandala ada Utama, Madhya, dan Nista. Ini juga mulai dari badan kita dibagi 3 sampai skala kosmos ya, skala dunia semua dibagi menjadi 3. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Inilah keragaman salak yang ada, dan juga kami menemui 12 jenis salak di sana. Meskipun ada 20 ya, tapi di dalam usung sebagai warisan ada 12 salak, ragam salak, ada salak getih, ada salak new, ada salak gula pasir. Yang termahal saya kira Bapak Ibu tahu ya, salak gula pasir harganya bisa 6-7 kali lipat dari harga salak biasa. Ini deskripsi dari salak sebagai keragaman varietas yang kita temui di Bali. Dan dengan praktek agroforestry ini juga kita bisa mempertahankan keanekaragaman hayati lainnya dalam suatu pendekatan lanskap. Dalam praktek agroforestry salak saya tidak perlu menyebutkan nama-namanya, tapi dari gambar saya yakin Bapak Ibu mengenal. Begitu juga keanekaragaman hayatinya. Kutilangnya sudah datang. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini baik yang domesticated maupun yang tadi wildlife, dan bagaimana kemudian dari remarkable landscape. Jadi di Sibetan, di Bebandem itu bukan main. Ini dari kebun-kebun salak, saya mengambil foto, kadang-kadang ambil angle dari atas ya, kemudian ambil angle yang pandangan mata dengan latar belakang Gunung Agung, karena ini ada di Kabupaten Karangasem. Dan ini adalah momen-momen di mana kita memperjuangkan dengan para stakeholders yang kami lakukan dengan pentahelix sinergi ABGCM, Academy, Business, Government, Community, and Media. Dan akhirnya ini adalah remarkable landscape di mana orang datang ke kebun salak bisa melakukan agroforestry sebagai salah satu destinasi keindahan alam. Dan tidak hanya di desa, pada tahun ini kami juga melakukan penelitian di kota, di mana mengusung strategi kebijakan lanskap agroforestry pada taman kota untuk keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan di Kota Bogor. Ini adalah slide terakhir. Demikian sudah 41:35 detik. Mohon maaf barangkali demikian yang saya sampaikan. Untuk videonya saya sarankan saja para partisipan yang ada di layar ini untuk bisa mengakses kanal YouTube saya Hadi Susilo Arifin.
Mangga, di sana sudah ada puluhan video yang terkait agroforestry. Demikian dari saya, Billahi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera. Om Santi Santi Santi. Layar saya kembalikan kepada moderator. Ya. Pada Bapak Sugeng Budiarto, PhD. Iya. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.